Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Arti an-naba, kalau kita kasih nama an-naba, berita besar, berita penting. Apa itu berita penting? Nanti insyaallah kita akan tahu apa yang dimaksud dengan, bahkan di sini dikasih kata sifat an-naba'il azim, berita besar. Sekarang ini ya, banyak orang Islam itu tidak tahu berita-berita besar yang tertuang dalam Al-Quran. Nah, banyak yang tidak mengetahui. Bagi sebagian orang ya, berita besar itu relatif ya. Iya. Bagi yang maniak politik ya, berita besar saat ini apa? Yang pasti dia tuh pokoknya tidak mau ketinggalan. Apa? Ya masalah capres, pilpres lah, pemilu. Ya, tiap hari dia memantau itu. Ya. Bagi sebagian orang. Bagi sebagian orang lain apa? Berita besar itu tentang apa? Bisnis. Ya. BUMN yang dibubarkan oleh menteri BUMN ya. Begini nih bagi orang-orang yang ini termasuk berita menggemparkan. 7 BUMN dibubarkan misalnya. Ya, misalnya itu yang bagi pebisnis itu. Bagi yang hobi bola. Berita besar itu kadang-kadang cuman ada pertandingan yang menang siapa, golnya berapa. Itu ahli-ahli bola itu ada yang Masya Allah pengetahuannya tentang bola itu luar biasa. Karena dia menjadikan berita ini sebagai sesuatu yang besar. Sehingga saya kalau dengar pengamat-pengamat bola itu, ya, ternyata pengetahuannya luar biasa. Yang lainnya. Jadi berita besar itu relatif. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, itu nanti sepakat berita besar itu apa. Kita sebagai muslim ini sepakat tentang masalah ini. Baik. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, tafsiru surati Amma. Tafsir surah Amma. Ini aslinya. Tapi di sini ditulis terjemahannya tafsir surah An-Naba. Padahal di sini tafsiru surati Amma. Sebagaimana Imam Al-Qurtubi tadi juga menyebut tafsiru surati Amma. Berarti ini ada apa bahasanya ya? Mestinya itu diterjemah sesuai dengan aslinya. Tafsir surah Amma dalam kurung An-Naba. Ini menambah faedah tadi ya. Ternyata surah ini ada yang menyebut surah Amma. Ada yang amma yatasaalun, ada an-naba. Ya. Wahiyya makkiyah, dan surah ini makkiyah. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ini ijma' ya. Ijma' para ulama bahwa surah An-Naba itu makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Amma yatasaalun. Amma, tentang apakah? Yatasaalun, mereka saling bertanya-tanya. Memnya itu pendek ya ikhwatal iman ya. Antum perhatikan. Amma yatasaalun. Ya. Karena memnya di sini namanya istifham, kalimat tanya. Itu harus dibaca pendek. Aslinya itu an, kemudian ma. Tapi kalau digabung menjadi amma. Kalau antum baca amma yatasaalun, itu maknanya sudah beda. Ma-nya bukan lagi ma, kalimat tanya, tapi khobar. Ya. Termasuk yang sering terjadi kesalahan membaca itu surah Tariq. At-Tariq. Apa itu surah At-Tariq? Itu ada mimma khuliq. Itu kadang-kadang dibaca mimma khuliq, mimma baca. Padahal itu adalah
mimma khuliq, karena itu mimnya adalah istifham. Dari apa dia diciptakan? Khuliqa mimma dafiq. Ya, taib. Anin naba'il azim, tentang berita besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih padanya. Kalla saya'lamun, sekali-kali tidak kelak mereka akan mengetahui. Thumma kalla saya'lamun, kemudian sekali-kali tidak kelak mereka akan mengetahui. Ay an ayyi syai'in yatasaalul mukadzibuna bi ayatillah, tentang apakah, tentang suatu apakah, yatasa'al saling bertanya-tanya, al mukadzibuna orang-orang yang mendustakan, bi ayatillahi ayat-ayat Allah. Ini tentang orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, ya. Bukan orang mukmin ini, ya. Anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun, ay anil khabaril azim, tentang berita besar, alladzi tala fihi niza'uhum, yang mereka sudah lama berselisih. Wantashara fihi khilafuhum ala wajhi takdzib wal istib'ad, dan menyebar perbedaan mereka dalam berita ini, ya, mendustakan dan menganggap mustahil. Ya. Jadi berita besar ini sudah menjadi perselisihan lama, panjang, dan sudah menyebar di kalangan mereka. Mereka menganggap, ya, ini tidak mungkin. Mereka mendustakan berita besar ini dan menganggap tidak mungkin. Wa huwa an-naba'ul ladzi la yaqbalu syak, padahal ini adalah berita besar yang tidak ada keraguan. Wala yudkhiluhu ar-raib, dan tidak tidak dimasukin keraguan. Maksudnya berita yang pasti benar, yang sudah tidak ada keraguan sedikit pun. Walakinnal mukadzibuna biliqa'i rabbihim la yu'minun, akan tetapi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Rabbnya, mereka tidak beriman. Walau ja'atuhum kullu ayah, meskipun didatangkan semua ayat. Hatta yarau al-'adzab al-alim, sampai mereka melihat adab yang sangat pedih. Tentang berita besar ini yang mereka berselisih, sebagiannya beriman, sebagiannya ada yang mengingkari, bahkan menganggap mustahil. Ya, ini ada 3 hal. Pertama adalah kerasulan Muhammad SAW. Ini sebagian beriman, sebagian tidak. Ya. Yang beriman, ya beriman. Yang tidak, menganggap kalau toh benar ada Rasul, itu bukan Muhammad. Mestinya itu tokoh di Mekah, namanya siapa saya lupa, yang satu lagi di Taif. Jadi mereka menganggap Rasul itu tidak layak. Kalau benar ada Rasul, itu bukan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini pandangan mereka seperti itu. Ya. Yang kedua adalah tentang Al-Quran. Al-Quran. Jadi berita besar yang heboh yang menyebabkan mereka sebagian beriman, sebagian tidak. Nah, menjadi perdebatan panjang, itu adalah Al-Quran. Yang ketiga, ini ya kalau kita lihat ini arahnya adalah ke masalah Al-Ba'ts, hari kebangkitan. Yang menurut orang-orang yang tidak beriman, ini adalah sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin terjadi. Mana mungkin jasad yang sudah hancur lebur itu bisa hidup kembali. Ya, jadi ini arahnya yang paling dari 3 hal yang dijelaskan oleh para ulama itu ternyata mengarah yang lebih kuat adalah masalah berita tentang adanya kehidupan akhirat.
nanti manusia itu akan dibangkitkan. Ini menjadi berita besar yang menghebohkan pada waktu itu, yang orang-orang sebagiannya ada yang percaya dan sebagiannya ada yang tidak percaya. Taib. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Ay saya'lamuna, yakni mereka akan mengetahui bahwa berita besar itu ternyata benar. Ya. Idza nazala bihimul adab, ketika adab itu sudah ditimpakan kepada mereka. Maka nubihi yukadzibun, apa yang dulu mereka dustakan. Hina yud'auna ila nari jahannam da'a. Hina yud'auna ila nari jahannam da'a. Ketika nanti mereka sudah didorong, ya, dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Nah, dulu yang mereka anggap mustahil, itu ternyata benar-benar terjadi. Ya Allah, ya, antum bisa bayangkan, ya, orang-orang yang mungkirul ba'ats, yang tidak percaya dengan adanya kebangkitan. Kalau tidak percaya dengan kebangkitan itu berarti tidak percaya dengan kehidupan akhirat, karena start kehidupan akhirat itu diawali dari hari kebangkitan. Nah, di dunianya ini mereka liar, di dunia ini mereka puas-puasin syahwatnya, ternyata nanti mereka itu ada di akhirat. Tidak mungkin mengelak. Yang namanya manusia dan jin itu pasti nanti hadir di sana. Ya, pasti. Yang beriman dan yang tidak beriman. Na'udzubillah min dzalik, ya. Orang yang tidak percaya itu nanti gimana itu sengsaranya. Ya. Dulu waktu di dunia mereka nantang, kalau memang ada akhirat, ada adab di akhirat, nggak usah nanti, sekarang. Ya. Antum pernah nggak lihat di YouTube ada orang nantang-nantang? Siapa? Nenek-nenek itu yang murtad, yang katanya sudah 20 tahun murtad, dia ngaku dulu nih saya muslimah, garis keras. Kalau memang Allah itu kalimatnya ada, saya murtad ini saya minta diadab, benjol-benjol muka saya. Ya Allah, ini orang. Dan sampai sekarang saya sudah 20 tahun saya baik-baik saja. Nggak tahu itu orang mana itu aslinya itu. Saya temukan tuh kemarin, ketemu lagi tuh, saya lihat lagi. Kan ada channel-channel yang aneh. Satunya lagi Ibrahim siapa itu? Yang murtad, yang tadinya pernah di Az-Zaitun juga itu. Siapa namanya? Yang sekarang kabur ke Amerika itu, tinggal di sana. Ibrahim sama apa? Hilang namanya. Iya itu juga begitu. Nantang-nantang juga. Kalau dulu orang-orang kafir juga begitu. Kalau adab kalau memang ada adab nggak usah nanti, timpakan sekarang aja. Sa'ala sa'ilun bi'adabi waqi' lil kafirina laisa lahu dafi. Sampai begitu. Yang lebih kurang ajar lagi orang kafir, kalau Quran ini hak benar, fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Kalau Quran itu benar-benar Al-Quran, kalamullah, kata mereka apa? Timpakan kami hujan batu dari langit. Ini kadang-kadang orang yang beriman terhadap Al-Quran itu juga imannya tipis. Sementara yang mengingkari Al-Quran itu begitu pede. Ini bukan Quran. Kalau memang benar Quran, turunkan hujan batu dari langit. Kita itu kadang-kadang, kita ini ada di mana gitu. Ya. Mau ngaku kita ini orang yang beriman kepada Al-Quran, kadang-kadang tidak ada tanda-tandanya. Ya. Quran tidak dipelajari, Quran tidak dibaca. Bahkan tadi Quran itu hanya menjadi pelengkap apa? Duka. Kalau ada orang mati baru dibaca. Kayaknya Quran ini hanya untuk orang mati. Padahal Quran itu hudan, petunjuk. Ya. Kalau orang sudah mati itu sudah selesai hubungannya dengan Al-Quran mestinya. Ya kan?
Quran itu kalau hudan itu kan untuk yang hidup, petunjuk, mana perintah, mana larangan, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana jalan-jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu digali. Pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Ya. Taib. Jadi kalau sudah istilahnya melihat dengan mata kepala, bahkan adab itu sudah ditimpakan kepada mereka, baru mereka percaya. Ya. Wa yuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka, hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Inilah neraka yang dahulu kalian mendustakannya. Orang kalau sekali lagi tidak percaya dengan adanya azab kubur, tidak percaya dengan hari kebangkitan, berarti seluruh rentetan peristiwa-peristiwa yang dihabarkan pasca kebangkitan sampai puncaknya surga dan neraka rontok semua. Apa mungkin ada orang itu tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan tapi dia percaya adanya surga dan neraka? Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin kan? Karena kehidupan akhirat itu permulaannya, startnya adalah yaumul ba'ats, hari kebangkitan atau hari berbangkit. Kalau ininya sudah diingkari, nggak mungkin, mustahil. Jasad yang sudah hancur lebur bisa hidup kembali. Otomatis sekian rentetan peristiwa-peristiwa dahsyat itu rontok semuanya. Termasuk tidak percaya dengan neraka. Mereka dilemparkan ke dalam neraka, dan ini pasti kekal. Karena orang itu kalau tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan itu berarti masuk golongan apa? Kafir lah. Karena iman kepada hari kebangkitan itu termasuk min usulil iman, termasuk pokok iman atau termasuk rukun iman. Ya, maka dikatakan kepada rasain, inilah azab yang dulu kalian dustakan. Inilah neraka, azab neraka yang dulu kalian dustakan. Padahal azab neraka itu berita yang mestinya jangankan didustakan, diragukan saja pun tidak. Mestinya mereka yakin seyakin-yakinnya tentang adanya azab neraka, sebagaimana yakin seyakin-yakinnya tentang adanya nikmat surga. Karena berita ini bukan sembarang berita. Berita pertama dari Allah, yang kedua dari Rasulullah SAW. Kalau berita dari orang yang tidak jelas, mungkin kita pikir-pikir dulu, atau saya nggak percaya, pembohong itu dia. Tapi masalahnya berita tentang surga, tentang neraka, tentang akhirat secara umum, atau tentang hal-hal yang wajib diimani, itu tidak mungkin bohong, wahyu. Ya. Jadi ini akan menambah penderitaan mereka. Sudah dilemparkan ke neraka, kemudian rasain, inilah azab neraka yang dulu kalian dustakan. Itu sakit gak kalau orang digituin itu? Tambah parah gak? Namanya diapain itu kalau sekarang? Syukurin gitu ya. Ini ada orang itu di dunia ini misalnya, karena ugal-ugalan gitu, kemudian jatuh dari motor misalnya. Ya, dia udah berdarah-darah, bahkan kadang-kadang parah. Ya, bahkan kadang-kadang itu sebentar setelah itu dia mati. Atau kalau sudah mati kan nggak bisa ini misalnya udah parah banget mau mati, kemudian ada orang syukur, rasain. Atau kita bayangkan yang luka-luka yang sembuh aja, 7 hari, kadang-kadang luka begitu tuh sudah membaik ya dari kecelakaan. Tapi ketika disyukurin orang itu, syukur, rasain loh, itu kira-kira bisa hilang seminggu enggak? Lebih sakit daripada
luka-luka fisiknya itu. Karena itu, nah, orang kafir itu begitu. Dikabarkan di dalam Al-Quran bukan hanya dilemparkan, maka nih, ya, rasain inilah neraka yang dulu, ya, yang sudah diberitakan kepada kalian. Bahkan sudah ditunjukkan jalan-jalan yang menghindarkan kalian, yang menyelamatkan kalian dari neraka ini. Sudah dijelaskan amalan apa yang menyebabkan kamu tercebur ke dalam neraka. Sudah dijelaskan, kalian tidak peduli semua itu. Ya, sekarang rasain. Kalau sholat subuh itu hari Jumat sering membaca surah As-Sajdah, itu kita ketemu ayat ini. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Mirip dengan penggalan ayat ini tadi. Adapun orang fasik dimaksud di sini adalah orang kafir, ya. Maka tempatnya adalah, tempat kembalinya adalah neraka. Kullama aradu ay yakhruju, setiap mereka itu berusaha untuk keluar, enggak mungkin keluar. Ya kan? Enggak mungkin keluar. U'idu fiha, akan dibenamkan lagi ke dalamnya. Berarti enggak mungkin berhasil. Kalau di dunia ini itu ada penjahat-penjahat atau orang-orang hebat yang bisa lolos dari penjara ya, yang kadang-kadang itu dengan menurut ini nggak mungkin. Kita kalau cari kisah lolosnya orang-orang dari penjara itu ada aja. Sampai penjara mana itu yang paling ukuran yang paling apa bahasanya itu? Paling ketat, ya, ekstrim. Yang orang itu kalau sudah di situ nggak mungkin keluar lah. Tapi ternyata masih bisa ada yang lolos. Yang jelas kalau di dunia ini namanya penjara masih ada yang bisa lolos. Atau yang lolos dengan lenggang. Katanya begitu, ya. Iya. Gimana caranya? Nah, penjagaannya doyan duit. Bisa saja kan dikasih ini. Tapi kalau neraka bagaimana mungkin keluar? Kalau ada orang dimasukkan ke dalam neraka yang mestinya kekal, kemudian dia bisa kabur, nah, berarti Allah itu lemah. Allah ada titik, ada celah lemahnya. Gak mungkin. Ya, gak mungkin. U'idu fiha, dibenamkan lagi ke dalamnya. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasain, ini loh adab neraka, siksa neraka yang dulu kalian dustakan. Dan yang mendustakan adab neraka ini adalah orang-orang sombong, ya. Antum perhatikan, orang-orang yang menolak dakwah Nabi itu rata-rata adalah orang-orang, apa bahasanya itu apa? Kelas tinggi, ya. Kelas tinggi. Yang di dunianya itu leluasa dia menghina, meremehkan, merendahkan orang-orang yang taat kepada Allah, yang percaya dengan adanya akhirat. Bahkan nanti kalau di dalam surah Al-Mutaffifin kita temukan orang kafir itu kalau melihat orang beriman, apa kata mereka? Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Wa idza ra'awhum, dan apabila orang-orang kafir itu melihat orang-orang beriman. Kalau di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kafir itu siapa? Yang kafir itu siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Al-Mughirah, orang top. Ya. Yang mukmin siapa? Di awal-awal dakwah itu ada Bilal. Bilal itu kalau di mata orang-orang, di mata Abu Jahal, di mata Abu Lahab itu apa? Ya kayak kecoa lah. Fakir, hamba sahaya. Sementara mental mereka itu, mereka punya penilaian orang itu kalau hartanya melimpah disayang oleh Allah, kalau kere berarti dicuekin oleh Allah, dihinakan oleh Allah. Gimana itu? Orang yang mentalnya begini ini melihat sahabat-sahabat Nabi sebagiannya adalah fuqara, bukan hanya fuqara, hamba sahaya. Ya.
Apa kata mereka? Inna haula ila dhallun. Sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman yang waktu itu adalah sahabat-sahabat Nabi. Sebagiannya ada yang dijamin masuk surga. Kalau kita bicara sahabat Nabi itu sebagiannya ada yang dijamin masuk surga. Sebagian lagi sudah ada ayat yang menyatakan bahwa taubatnya itu diterima. Kalau sekarang ada enggak orang? Sealim-alimnya orang, sesoleh-solehnya orang, ada enggak ayat yang diturunkan tadi malam yang menyatakan bahwa dosanya si fulan itu sudah diampuni oleh Allah, atau si fulan itu dijamin masuk surga? Enggak ada. Kecuali orang-orang yang gulu kadang-kadang meyakini si fulan ini pasti masuk. Dari mana kamu berusaha memastikan? Tapi kalau Abu Bakar di surga, 10 sahabat yang lain yang terkenal dengan itu memang Nabi SAW yang menyatakan. Maka kita belakangan ini wajib meyakini bahwa mereka mubasysyar bil jannah, mubasysyarun, mendapatkan kabar gembira. Haula ila dhallu. Mereka itu benar-benar orang sesat. Jadi orang kafir menilai bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang yang sesat, yang nanti akan dibalik keadaannya. Bahkan mereka itu bahasanya itu meremehkan, menghina, menertawakan. Nanti mereka sebaliknya, orang-orang beriman itu mentertawakan orang-orang kafir. Ya, itu sampai segitunya mereka itu menilai orang-orang beriman itu sesat. Apa acuannya? Apa dasarnya? Menurut mereka orang-orang beriman mengikuti ajaran Rasulullah, meninggalkan ajaran nenek moyang itu adalah kesesatan. Persis hari ini terulang. Hari ini kalau ada orang yang belajar untuk mengamalkan apa yang sudah dia ketahui, tuduhan seperti ini dekat banget. Ya, karena tidak lumrah, tidak mengikuti banyaknya orang kebanyakan, karena meninggalkan nilai-nilai apa misalnya? Nilai apa? Budaya setempatnya, bisa begitu. Jadi ada orang yang punya anggapan bahwa orang yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu sesat, dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Sehingga kalau belakangan ini kita ada potensi tertuduh seperti itu, dianggap sudah sabar aja, nggak ada jalan lain. Nah, antum ladenin, habislah suara kita, dan masih banyak yang lebih penting. Maka kalau hal-hal begini nih, ya, kalau kita baca dulu orang-orang yang jauh lebih baik dari kita, itu jadi korban. Bahkan ada yang lebih dahsyat lagi. Ada orang mereka itu dieksekusi, dihukum mati, tidak punya salah apa-apa. Tidak punya salah apa-apa. Hanya karena menurut mereka salahnya apa? Apa, Pak? Kisah Ashabul Ukhdud itu loh, yang kalau kita telusuri tafsir kitab-kitab tafsir, pembantaian 70.000 orang dilemparkan ke kobaran api yang sangat besar. 70.000. Kejadiannya di Najran. Apa salahnya mereka? Apa salahnya? Beriman kepada Allah. Allah Al-Alimul Khabir menceritakan itu, mengkhabarkan, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Kalau sekarang sih alhamdulillah, ya, paling-paling kita, ya antum rasain sendiri, antum kira-kira sendirilah. Tidak ada yang memaksa kita, alhamdulillah. Tidak ada yang memaksa murtad, alhamdulillah. Kalau dulu itu orang dipaksa murtad, kalau nggak mau dibunuh. Ya. Atau pada saat tertentu, misalnya itu ada penguasa zalim yang memaksakan akidah yang tidak benar. Fitnah khalqul Quran misalnya, di zaman Imam Ahmad rahimahullah itu ada fitnah yang dikenal dengan fitnah khalqul Quran. Yaitu keyakinan bahwa Quran itu makhluk. Menjadi keyakinan penguasa, dan penguasanya itu agresif. Rakyatnya itu dipaksa untuk, sehingga Imam Ahmad rahimahullah yang bertahan dengan akidah Ahlussunnah harus mendekam di penjara. Di penjaranya Imam Ahmad itu keren banget, karena mempertahankan poin akidah Ahlussunnah bahwa Quran itu bukan makhluk. Disiksa, insyaallah. Kalau kita kan semoga tidak mengalami ini. Kalau di negara kita ini kan orang bebas maksudnya. Dulu itu kadang-kadang orang-orang yang menyimpang dalam akidah itu agresif, dipaksakan.
Mudah-mudahan keadaan seperti ini jangan sampai nanti terjadi di negeri kita ini. Ya. Ya,